Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu memuji Allah Jalla Jalaluhu tiada bosannya, karena dialah Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal saleh. Maka karena dia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan dalam beramal saleh, maka selayaknya lah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian sanjungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika beliau membuka majelisnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Makasih Pak. Makasih banyak Pak. Ini diawali dengan innal hamdalillah, yaitu pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pujian itu adalah termasuk ibadah. Memuji Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah. Oleh karenanya kita jangan bosan-bosan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala lisan kita, dan ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu yang Nabi sallam sebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu allati shalla fihi. Ini para malaikat itu mendoakan kalian atau salah seorang di antara kalian selagi dia berada di tempat sholatnya, yang dia sholat di situ, yaitu di masjid, enggak keluar. Apa doa malaikat tersebut? Terlebih ada kajian, dia pasti duduk di situ. Menanti waktu sholat, di waktu sholat berikutnya lagi ada keutamaan yang luar biasa dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Tapi ini kita bacakan dulu hadis Bukhari Muslim. Ini apa doanya malaikat kepada orang tersebut? Ini doanya adalah Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia. Ini doa malaikat Oleh karenanya kita semangat duduk di majelis ilmu meskipun berat karena ketaatan butuh kesabaran. Taat kepada Allah itu butuh kesabaran. Sebagaimana telah kita sebut, pembahasan tentang sabar terbagi menjadi 3. Apa yang pertama? As-sabru ala ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah, kita berjalan itu penuh dengan kesabaran. Dan meraih pahala yang besar itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Godaan syaitan, kemalasan dan yang lainnya, ini butuh perjuangan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah bagi seorang hamba. Yang keduanya adalah as-sabru an maksiatillah, sabar untuk tidak bermaksiat. Kita melihat orang maksiat lezat, berzina dan seterusnya lezat. Kita orang beriman sabar untuk menahan diri tidak bermaksiat. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW memberikan tips bagi kita para lelaki untuk menghilangkan gangguan syahwat bagi wanita. Karena godaan paling terbesar yang Nabi SAW tinggalkan bagi kaum lelaki adalah wanita. Makanya kata Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ad-dunya atau anna-dunya khalwatun hadiratun wa anallaha mustakhlifukum fiha. Dunia itu lezat, memukau, manis, hijau, menggiurkan, dan Allah memberikan ujian bagi kalian untuk menguasai dunia. Oleh karenanya ada sebagian kita diuji Allah Jalla wa'ala, diberi limpahan harta, berlimpah, limpah harta, ujian dunia. Kemudian fayanzur kaifa ta'malun, maka Allah memperhatikan apa yang kalian lakukan. Maka Nabi sallallahu bersabda, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Takutlah engkau kepada fattaqud dunya, takutlah engkau kepada dunia dan wanita, karena sungguhnya Bani Israel, orang-orang terdahulu dibinasakan karena wanita mereka. Karena ujian terbesar wanita, Pak. Makanya kalau kita misalnya sholat duha, sebagaimana telah sering kita sampaikan, kita rajin sholat duha, tapi kita rajin ibadah kepada Allah, soleh, semakin soleh. Kenapa kok tidak dikaya-kayakan sebagaimana orang yang tidak ke masjid dan seterusnya? Jangan bersedih, Pak. Dalam surah Asy-Syura jelas oleh para ulama,
sungguhnya dia tidak sadar nikmat yang dia mudah untuk taat kepada Allah itulah nikmat yang terbesar, melebihi dari angan-angan perkara dunia yang kecil. Makanya ada orang yang dia sholat duha, dia rajin sholat duha, tapi kenapa kok begini-begini terus ya? Ya, dijelaskan oleh para ulama, dia mampu sholat duha itu nikmat yang terbesar. Karena orang yang dia tidak mampu beribadah kepada Allah karena kemaksiatan, Allah tahan karena kemaksiatan. Makanya kita bersyukur kepada Allah karena nikmat ini. Jangan bersedih. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kadar keimanan kita, Pak. Allah jadikan kita seperti ini, Allah bisa menjaga kita agar kita selalu taat kepadanya. Kalau kita diberikan kekayaan, harta melimpah ruah, bisa jadi kita apa? Suka jalan-jalan, ya kan? Ke Bali, kemana gitu kan? Ya kan, Pak? Maunya jalan-jalan terus. Lupa ke masjid, ya kan? Mesti kalau bapak banyak uang, enggak kamu takin lagi sudah itu. Mainannya ke Bali dan seterusnya itu. Maka kita bersyukur kepada Allah. Ini bentuk Allah menjaga kita agar kita selalu taat kepadanya ke dalam kondisi seperti ini. Maka syukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan melihat yang di atas kita dalam perkara dunia kita. Makanya Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah yang di bawah kalian, jangan lihat yang di atas. Ya Pak Din, terima kasih Pak Din. Lihatlah yang di bawah kalian, jangan lihat yang di atas. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat yang di bawah kita, kita selalu bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah. Seperti contohnya, ya dalam masalah makanan, ini luar biasa Allah berikan kepada kita makanan yang melimpah ruah. Tidak sampai kita kelaparan ya. Di negeri lain, di Palestina, coba lihat bagaimana saudara-saudara. Bahkan di Afrika ada sampai meninggal karena tidak makan. Alhamdulillah kita makan kita, Masya Allah, banyak makanan kita. Gak sampai kelaparan lah. Makanya kalau ada yang masih mengeluh, aduh kenapa begini, Alhamdulillah masuk ke dalam perut sama semua kan kenyangnya, cuma beda rasanya aja. Makanya kita menjadi hamba yang bersyukur sebagaimana Rasulullah SAW ketika rajin sholat, padahal sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijamin masuk surga, tapi tetap sholat. Yang disebutkan Aisyah sampai kasihan lihat Nabi SAW sholat kakinya bengkak. Maka ditanya demikian, maka apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura, tidakkah aku boleh atau kenapa tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya begitu banyak, semakin kuat ibadah. Padahal sudah dijamin masuk surga, Pak. Kalau itu jaminan ada sama kita, Pak, aduh kita menenggang kemana aja itu, maksiat ya kan, gangguin istrinya orang, ya kan, aduh ya Allah. Itu dia. Rasul, coba lihat kasih contoh qudwah bagi kita. Rasul kita tercinta, Pak. Inilah cinta sejati kepada Rasul. Bukan cinta sekedar lisan. Cinta sejati kepada Rasul mengikuti apa yang telah dititahkan Rasul sallallahu. Ya, menjauhi apa yang telah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mentaati Rasul juga mentaati Allah. Ati Allah wa ati Rasul. Taatilah Allah dan taatilah. Wa man ata'ar Rasul faqad ata Allah, kata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia taat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah yang perintahkan kita untuk mentaati Rasul. Karena amanah, risalah diembankan kepada Rasul. Syariat Allah diembankan kepada Rasul, disampaikan. Sampai sempurna baru diwafatkan Rasul SAW. Maka cinta sejati mengikuti titah Rasul, menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan kewajiban yang telah diperintahkannya, dari sholat yang wajib bagi laki-lakinya dan seterusnya. Ya, tidak boleh bermaksiat, ya, berbuat baik kepada karib kerabat dan seterusnya, santun kepada yang lainnya, pemaaf, halim itu sifat pemaaf dan memberikan udzur. Kita bersyukur kepada Allah luar biasa aja. Bagaimana Rasulullah SAW seorang presiden yang dia memberikan kedua contoh kepada kita. Tidaklah emas itu bermalam di rumahnya Rasul, melainkan disedekahkan, sudah habis paginya. Rasulullah SAW itu kaya asalnya, cuman beliau sedekah terus sampai keluarganya ya disebutkan tidak mengepul di dapurnya istri-istri beliau, artinya nggak ada makanan. Makanya disebutkan kata Nu'man bin Bashir, ini disebutkan riwayat Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, hadisnya hasan sahih, yaitu sahih lah kita sebutkan. Apa kata Imam Tirmidzi? Biar kita semakin syukur kepada Allah nih, Pak. Nikmat yang begitu ruah, cuman kita kadang banyak mengeluh. Karena manusia demikian, dhaifah, lemah dan banyak mengeluh. Ya, maka di pengajian ini kita saling mengingatkan kembali,
kepada agama kita, negeri kita sungguhnya akhirat. Apa kata Nu'man bin Bashir, Pak? Kita negeri kita akan tinggalkan dunia ini, menuju negeri kita sungguhnya. Apa kata Nu'man bin Bashir? Sering kita sampaikan, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Bukankah kalian itu, kata Nu'man bin Bashir, makan sekendak kalian. Kalian tidak pernah kekurangan makanan, kata Nu'man bin Bashir. Ya, makan minum sekendak kalian, nggak pernah kekurangan, Pak. Ya, oh benar ini, Pak. Makanan melimpah ruah sama kita. Kita pengajian, makanan banyak. Ini paes 2 aja, Pak, lihat. Aduh, kenyang luar biasa nih. Ya, Pak ya. Ini saya pengajian, Pak. Saya pernah ke Bunyu, ke Nunukan, ke Sebati. Kemarin saya dari Sembakung. Sembakung sama. Ada makanan juga. Ya Allah, makanan terus, ya Allah, luar biasa. Ya, di Sembakung ada makanan juga. Sama ini makanan. Kalau kita setiap hari lagi, setiap kajian. Syukur kita sama Allah. Kalian itu, kata Nu'man bin Bashir, ini sahabat yang mulia, muridnya Rasul, melihat bagaimana aktivitas Nabi. Nabi makan apa enggak, bagaimana bergaulnya. Lihat Nabi, muridnya Nabi ini para sahabat, yaitu diwakili Nu'man bin Bashir. Kalian itu makan, minum sekendak kalian. Padahal aku melihat Nabi kalian itu susah makan, Pak. Nabi itu susah makan, sering lapar. Coba lihat. Disebutkan pernah Nabi SAW mengganjal perutnya dengan batu. Umar juga mengganjal perutnya dengan batu, sahabat yang lain. Ternyata batunya Nabi lebih banyak, Pak. Berarti Nabi SAW lebih lapar. Bapak pernah lapar, selapar-laparnya ganjal batu di perut? Gak ada. Batu bata. Gak ada. Gak ada, Pak ya. Paling celana tebelorot lah. Nggak sampai ganjel, Pak. Batu laparnya luar biasa, ya Allah. Cuman kita kurang syukur. Makanya, Pak, kalau kita sampaikan sama istri, sampaikan sama anak-anak, kalau lagi makan tuh sampaikan. Ingat, ya, Rasul bagaimana? Dia mikirkan umatnya bagaimana, sedekahkan. Lihat, Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah di antara sahabat yang tidak ada karib kerabat di kota Madinah. Dia dari kota Yaman, menuntut ilmu di kota Nabi Nabawiyah, tidak ada karib kerabat, gak ada yang jamin dia, tinggal di emperan masjid. Ya kalau di sini Masjid Mutakin di emperannya, bukan di dalam, Pak, tapi di emperan. Di emperan itu. Gak di dalam, di emperan. Jadi makannya bersama dengan makan Rasul. Kalau Rasul makan, makan juga. Kalau Rasul gak makan, gak makan. Makanya Rasul SAW berbagi kepada mereka. Ya seperti anak asuhnya Rasul lah. Yolah kita nih, ya Allah, luar biasa. Kita belum lagi kajian subuh, ya kan? Ada yang nyumbang. Wah, ya Allah, makan terus kita. Sampai kita mati karena kekenyangan ya. Ya kan, kita banyak kenyangan kan, Pak, ya Allah. Akhirnya timbul penyakit dan seterusnya. Walaupun boleh kita, artinya asal kita bersyukur kepada Allah. Maka niatkan, Pak, kita makan ini, niatkan agar bernilai pahala untuk menguatkan ibadah kita. Untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah. Semakin kuat kita ibadah, niatkan itu, Pak. Jadi begitu Bapak makan, sesuap makanan itu menjadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita kalau kita cari uang, kerja. Kita kerja kan? Kita biasa kerja ya sekedarnya kan, cari uang gitu kan. Tapi kalau Bapak berilmu, ini bedanya, kata Allah, orang berilmu dengan orang tidak berilmu berbeda. Apa? Kalau orang yang berilmu, dia pasang niat terus. Aku kerja ini cari uang untuk anak istriku. Ini jihad di jalan Allah nih. Semangat dia, Pak. Cari yang halal. Nabi SAW pernah bersabda, hadis yang dikatakan Tabrani dalam Al-Ausat, hadisnya Hasan. Abu Hurairah menceritakan, kami pernah duduk-duduk bersama Rasul. Satu ketika kami melihat ada seorang pemuda minat taniyah yang muncul dari bukit, lagi cari kayu bakar gitu. Maka ra'ainahum bi absarina, kami pun melihatin dia. Seraya kami berkata, ini ada Nabi. Law anna syababahu wa quwwatahu wa nashatahu fi sabilillah atau fil Islam. Aduh, seandainya masa mudanya, kekuatannya, karena muda nih, kehebatannya, semangatnya itu untuk Islam udah bagus daripada cari kayu bakar. Ternyata dia cari nafkah. Coba lihat, kayu bakar gak menghinakan, yang penting halal, daripada berdasi mencuri.
merampok, aduh, nipu, korupsi namanya. Itu pencuri sebetulnya. Pencuri, perampok. Gak akan berkah hartanya. Susah dikubur kalau orang mukmin ya, dia hati-hati mau ngambil barangnya orang. Hati-hati dia. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata jasadun ilahum ghudhiya bil haram. Tidak akan pernah masuk jasad yang tumbuh dari barang yang haram. Tapi ada orang yang nyiasatin hadis ini. Disiasatin. Ini di hadapan saya dia ada ngomong dia. Dia nggak mau terima uang untuk dibelanjakan. Apa kalau dikasih laptop mau dia? Karena nggak dimakan. Ini sama aja Pak. Luar biasanya nih. Nggak akan masuk daging yang tumbuh dari barang yang haram. Orang mukmin tuh hati-hati. Nah ini sahabat dia cari nafkah nih. Cari nafkah. Ya, maka kata Nabi SAW apa? Wa masabirullahi laman kutila. Orang yang mati di jalan Allah bukan hanya sekedar mati di medan perang terbunuh kutila. Dia perang. Banyak jalannya di jalan Allah. Di antaranya apa? Wa man sa'ala walidayhi fa fisabilillah. Siapa yang dia mencari nafkah untuk orang tuanya berada di jalan Allah. Coba lihat Pak, cari nafkah untuk orang tuanya berada di jalan Allah. Wa man sa'ala iyalihi fa fisabilillah. Siapa yang dia mencari nafkah untuk keluarganya, istri anak-anaknya, dia niatkan itu, maka dia berada di jalan Allah. Wa man sa'ala nafsihi liyu'iffaha fa fisabilillah. Siapa yang dia mencari nafkah untuk dirinya, dia bujangan nih untuk dirinya, enggak ada orang tuanya, mungkin meninggal orang tuanya, dia belum nikah juga. Untuk dirinya agar dia enggak minta-minta, berada di jalan Allah. Tapi kan Nabi SAW sebutkan di akhir hadis, siapa yang dia mencari nafkah untuk mukasiron, menumpuk-numpuk hartanya, tabung di bank, dihitung-hitung aja, tabung di bank, enggak mau sedekah, berada di jalan syaitan, kata Nabi SAW. Makanya kita ada hak Pak, harta itu disedekahkan. Makanya kita nikmat punya istri Pak. Kita bersedekah sama istri. Setiap makanan yang kita suap ke istri, sedekah. Ini pentingnya pengajian, saling ingatkan kita. Coba Bapak sekali-sekali seperti Rasulullah SAW itu ngajak Aisyah nonton sahabat perang, latihan pedang-pedangan gitu, tombak, pedang, manah. Aisyah ngelihat dari pintu sama Nabi. Sudah Aisyah belum? Padahal Aisyah menyebutkan, saya nggak melihat mereka. Aku ingin menyaksikan posisiku di sisi Nabi gitu, di sisinya Nabi gitu. Meromantis dia. Coba kalau kita istri dekat-dekat, panas. Coba lihat nih. Nabi SAW pernah lomba lari, kalah. Karena Nabi SAW, Aisyah masih kurus saat itu. Kemudian Nabi SAW ingatkan lagi ketika sudah Aisyah mulai gemukan, lomba lari, Nabi SAW menang. Ini bayaranku ketika aku kalah dulu. Coba lihat, diingat Pak, romantis. Kasih suap, ya kan, istrinya. Ya Allah, luar biasa. Karena bernilai pahala. Karena kita semuanya nilai pahala. Ya, ini oleh karenanya kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, ya, kita saling mengingatkan di tempat ini, tempat yang mulia Masjidullah Muttaqin, ya, untuk semangat dalam beramal saleh. Ya, semangat beramal saleh. Ya, semangat dalam beramal saleh. Toyib, kita lanjutkan hadis tentang kesabaran, ya, yang kita sebutkan sebelumnya. Ya, Nabi SAW melihat seorang wanita yang duduk di sisi kuburan, ya, atau dia di sisi kuburan yang sedang menangis, maka Nabi SAW bersabda, ya, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah wahai wanita, wahai ibu yang ditinggal mati, kena musibah, ditinggal mati oleh anaknya, kena musibah dia. Bertakwalah engkau wahai ibu dan bersabarlah. Karena dia enggak tahu kalau itu yang memberikan nasihat adalah Rasul, maka dia berkata, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Menjauhlah engkau dariku karena engkau tidak merasakan sebagaimana musibah yang telah menimpa diriku. Kemudian setelah diberitahu ternyata itu Rasul, maka dia pun datangi Rasul minta maaf. Kemudian Nabi SAW bersabda, innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ketika benturan yang pertama. Nabi SAW memaafkan kesalahan wanita tersebut, tapi Nabi SAW sebutkan, engkau sudah sekarang tidak dapat pahala sabar. Karena sabar itu ketika kemarin itu benturan yang pertama. Adapun hari ini sudah enggak sabar, namanya enggak dapat pahala. Dalam ayat Allah menyebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu tiada berbilang. Ganjarannya melainkan sorga. Kalau kita bicara tentang kesabaran, tapi ada seorang wanita
wanita penghuni sorga. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim atau Bukhari Muslim, ya, dari Atha bin Abi Rabah radhiyallahu an Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala, dia ada seorang murid Ibnu Abbas. Dia berkata, qala li Ibnu Abbas, berkata guruku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas adalah anak pamannya Rasul, dan dia adalah sahabat muridnya Rasul, dan dia anaknya paman Rasul. Berarti apa? Keponakan kayak? Apa, sepupu ya? Ya, dia sepupu. Dan dia didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ajarkan Ibnu Abbas taklim, maka dia fakih, menjadi ahli tafsir dan jadi ulamanya para sahabat meskipun masih muda Ibnu Abbas. Maka Atha bin Abi Rabah muridnya bercerita, guruku yang namanya Ibnu Abbas menceritakan kepadaku, dan dia berkata, ya, urika bi imra'atin min ahlil jannah, maukah aku tunjuki kepadamu seorang wanita penghuni surga? Maka muridnya berkata, bala, iya wahai Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas berkata, ya, hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat atau qalat, itu dia wanita yang berkulit hitam. Wanita kulit hitam, Pak, yang dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ini usra wa ini atakasyaf. Wahai Nabi, aku sering kena penyakit ayan dan sering terbuka auratku. Disebutkan dia Ummu Zufar, ya, Ummu Zufar Al-Asadiyah Tawilah. Dia tinggi orangnya, hitam, dari Abasyah, ya. Dan dia berkata kepada Nabi, wahai Nabi sallam, aku sering kena penyakit ayan, atau penyakitku penyakit ayan, dan kalau kumat tersingkap auratku. Coba lihat bagaimana ini wanita. Kita kalau lihat wanita hitam nggak terlalu selera lah ya. Tapi ini wanita memperhatikan auratnya. Nah, ini kita nih, tugas kita nanti sama istri kita nih, perhatikan auratnya. Karena di antara penghuni neraka paling banyak ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, diperlihatkan penghuninya neraka. Di antaranya mudah mengumbar aurat, nggak ada rasa malu. Ini wanita hitam memperhatikan auratnya, dan dalam kondisi ketika dia tidak sadar terbuka auratnya masih memperhatikan, khawatir. Padahal kalau nggak sadar kan nggak berdosa, tapi dia mengkhawatirkan. Maka fadu'ullah li, doakanlah wahai Rasul agar sembuh sakitku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In syi'ti sabarti walakil jannah. Jika engkau mau sabar, bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Tapi kalau engkau mau, engkau sembuh, aku doakan. Pilih mana? Ini dia. Kalau engkau sabar, engkau pilih sabar, tapi bagimu surga. Atau yang kedua, engkau nggak apa-apa, nggak sabar, boleh-boleh aja, begitu bahasa kita ya. Aku doakan engkau sembuh, tapi nggak dapat pahala sabar, surga. Kita kalau sakit, Pak, cita-cita paling utama sembuh, ya kan, Pak? Sembuh. Bapak pernah kena asam urat? Pernah ya? Saya juga pernah, Pak. Waduh, pincang kaki, Pak. Serot-serot jalan. Pernah waktu itu kita makan apa? Pernah, ya Allah, pernah saya kena. Habis itu udah ingat-ingat juga kalau makan. Sempat minum alpurinol ya, kan itu sakit. Dan itu angan-angan yang paling tinggi, bukan milik uang yang banyak sudah, Pak, mikirnya sembuh. Sembuh mikirnya, enggak ada pikir ya Allah kasih aku uang, enggak. Doanya sembuhkan aku ya Allah. Makanya nikmat sehat ini luar biasa, Pak. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah kalau Allah kasih kita kesehatan. Makanya kadang-kadang kita lupa, Allah kok nggak kasih aku rezeki ya. Seakan-akan di benak kita rezeki itu uang, ya kan? Harta, emas kiloan gitu, Pak, ya. Ya kan? Tapi dia nggak sadar kalau dia kesehatan itu nikmat luar biasa. Dikasih kesehatan, istrinya sehat, anak-anaknya sehat, makanan nggak pernah kekurangan, ada aja makanan. Walaupun makan telur misalnya, udah nikmat luar biasa itu, Pak, makan telur, protein tinggi. Tempe tahu luar biasa itu. Di Saudi mahal tuh. Tempe tahu itu 100.000 kalau di Indonesia kan. Karena menantu kan di sana. Mahal, Pak. Ya karena
Kedelainya susah carinya. Syukur kita sama Allah Pak, makan tuh makanan luar biasa. Nikmat kesehatan. Maka apa kata wanita penghuni sorga ini? Dia berkata, asbir, aku memilih sabar wahai Rasul. Wih. Kemudian dia berkata, ini atakasyaf wahai Rasul, tapi kalau aku kumat, auratku terbuka. Doakan aku wahai Rasul, agar kalau aku tetap sabar nih, kena penyakit ayan. Cuman doakan, agar kalau aku kambuh, gak tersingkap auratku. Sejak itu gak pernah tersingkap auratnya. Dia perhatikan aurat Pak, ya Allah biasa. Coba lihat sekarang wanita-wanita sekarang, buka aurat. Makanya perzinahan itu banyak terjadi karena lelaki digoda. Ya kan Pak? Kayak kucing itu diumpan-umpan ikan asin tuh. Wih, siapa yang kuat? Ikan asin kesukaannya. Bapak kuat? Iya kalau rame-rame. Coba kalau sendirian. Ujian berat, sakit kepala kita. Gak ada yang lihat, nanti tobatlah. Ya Allah. Kadang kalau begini nih ya Allah, saya pernah di Jogja, pernah di Bandung. Ketok Pak malam-malam. Udah berani buka, kita tadi sudah dikasih tahu nih. Ada ngeri juga, cuman ini masih muda ini. Ujian besar. Luar biasa. Fitnah yang paling besar adalah harta dan wanita, ya Allah biasa. Dia pilih sabar, tapi minta doa agar auratnya tidak terbuka. Ya kita nih semangat Pak. Kita punya istri, punya anak-anak, jaga auratnya. Pakai jilbabin dia. Yang penting kita dakwahi. Kita sampaikan hidayah milik Allah. Sebut di dalam doa kita, ya Allah, dalam sujud kita, ya Allah, kasih pemahaman tentang agamamu istriku, ya Allah. Masukkan kami ke surga menjalankan syariatmu, ya Allah. Kita sudah tua sama-sama, baru belajar nih ya Allah. Dulu nggak tahu, ampunkan dosa-dosa kami yang lalu, ya Allah. Gitu Pak, agar masuk surga sama-sama. Tapi kalau dia yang menolak, jatuh sudah kewajiban kita. Terus sampaikan terus, dakwah terus, pelan-pelan terus. Minimal dijilbabin misalnya. Terus, dakwahin terus. Makanya kita sedih kadang Pak, ngelihat ada ustadz ceramah-ceramah istrinya nggak pakai jilbab. Kadang sedih kita, ya Allah. Banyak demikian. Ceramahnya hebat ternyata istri nggak pakai jilbab, ya Allah. Ayo kita semangat nih. Ya semangat untuk berdakwah. Sebagaimana apa? Wanita ini riwayat Al-Bukhari. Maka fada'alaha, Nabi pun mendoakan dia. Dia sehingga dia pun ketika kambuh sakitnya, dia memilih sabar karena diganjar oleh Nabi SAW sorga. Maka disebut wanita penghuni sorga. Tapi kalau dia kumat, penyakit ayan, tidak tersingkap auratnya. Ini kita semangat nih ya. Kita banyak beribadah kepada Allah ya. Di sisa umur yang Allah berikan kepada kita nggak tahu amalan mana yang Allah terima, yang menyebabkan Allah ya mengampunkan dosa kita, memberikan rahmatnya kita. Oleh karenanya kita tidak boleh merasa sombong sebagaimana iblis. Iblis itu ceritanya dahulu orang yang ahli ibadah, taat. Tapi karena dia sombong, di antara sombongnya apa? Menolak perintah Allah. Untuk apa? Memberi penghormatan kepada Adam alaihissalam. Nolak dia, nggak mau, dia sombong dia. Padahal yang perintahkan Allah. Sombong. Makanya disebutkan kata Nabi SAW, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Makanya kalau ini tanbih buat kita, wanti-wanti, mawas diri agar kita nggak sombong. Allah kasih kenikmatan kita sehat, mudah untuk sholat jamaah, mudah untuk taklim. Tapi ingat, jauhi sifat sombong. Semakin kita ibadah kepada Allah, sifat tawadu. Makanya kita kasih udzur manusia, kita kasih udzur teman-teman kita. Mungkin ada amalannya yang membuat Allah ridho kepadanya yang aku nggak bisa lakukan. Makanya kata Hasan Al-Basri, bagaimana sholat malamnya, bagaimana puasa di siang harinya. Tapi dia mengatakan tawadu itu adalah man kharaja min baitihi wa lam yalqa musliman illa dhanna anna khairan minhu. Yaitu orang keluar dari rumahnya bertemu dengan muslim yang lainnya, dia menyangka muslim itu lebih baik daripada dirinya. Itu tawadu. Sudah enggak kita sampai demikian? Kalau belum, kita coba terus sehingga kita ada husnudzon, baik sangka sama dia. Jadi kita enggak ngeremehkan orang. Ya, kalau kita naik kendaraan, kita santun sama orang. Kalau kita lihat gimana gitu. Di Jogja itu pengajaran kita ya. Kita kalau ada acara gitu lewat misalnya
Kalau di sini kayaknya terlalu cuek dah. Misalnya dikasih anu nih, kita mobil ya di papasan, kita kasih jalan dia, pintunya dibuka, nggak ada dia, terima kasih Pak, nggak ada. Padahal kita nunggu lama. Kalau di Jogja selesai Pak, bisa dilempar itu sama sandal. Ya di Jogja dia jauh-jauh, nggih Pak, terima kasih Pak, luar biasa. Umumnya, urupnya, tapi nggak semua ya, tapi urupnya, umumnya demikian. Santunnya itu luar biasa. Ya kita terkenal kaum yang santun. Demikian Pak. Dikasih orang jazakallahu khairan, terima kasih Pak gitu. Dan terus-terusnya. Dan kalau seperti ini adalah sifat halim. Ya, sifat halim ya. Itu adalah kaum muslim Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita tidak memiliki sifat sombong ya sebagaimana iblis ya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini dapat kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan tentang yang lainnya, insyaallah kita akan jawab bersama-sama. Ya Allahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak, silakan. Nggih, monggo Pak, silakan. Nggih. Yang sebelumnya itu kan merupakan pengurangan yang semula 50. Nggih. Itu apakah lima waktu yang tergabung kita yang kan Islam ya, bisa sebelum asal. Nah itu apakah tiap waktu itu mewakili atau representatif dari 10 waktu yang tiap waktu kan 5 itu kan 10 dan 50 yang semula mau diwajibkan ke kita 50 menjadi berkurang drastis sehingga menjadi yang apa maksudnya pengertiannya seperti itu kira-kira. Iya, wallahu alam. Ulama menjelaskan namanya 50 ya, sekarang sudah 5 waktu. Ya, kalau 50 itu bukan ya sekarang 5 waktu aja, bukan jumlah rakaatnya, bukan. Makanya dulu ada disebutkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Imam Hakim seorang ulama hadis. Ada kitabnya Mustadrak, dia ingin menandingi kitab Sahih Bukhari. Dia mencantumkan hadis ini. Dahulu diceritakan ya, mencantumkan hadis ini. Dahulu diceritakan ada orang yang dia ibadah kepada Allah 500 tahun. 500 tahun. Makanya sekarang umat Islam 5 waktu, tapi 5 waktu aja kita malas-malesan. Ya kan Pak? Kalau sudah subuh kebablasan tidak sholat. Padahal kalau subuh ketiduran, bangunnya jam 9 ya sholatlah jam 9. Karena dia ketiduran. Nggak boleh tinggalkan dosa besar. 500 tahun dia ibadah kepada Allah dan diwafatkan tidak pernah berbuat maksiat karena dia tinggal di satu pulau, karena dia terdampar sampai dia meninggal dalam keadaan sujud. Ternyata di akhirat diceritakan ini. Ternyata di akhirat dia dibangkitkan berdua dengan Allah. Maksudnya Allah bangkitkan cuman dia sendiri. Maka kata Allah, ini hambaku beribadah kepadaku 500 tahun. Masukkan dia ke dalam surga. Apa kata hamba ini? Dengan amalku kah ya Allah aku masuk? Karena dia 500 tahun dan sujud, meninggal dalam keadaan sujud. Kata Allah, karena rahmatku. Masuk ke dalam surga karena rahmatku. Riwayat Al-Bukhari, rahmatnya Allah ada 101 yang di dunia, 99 nanti di akhirat. Dan satu itulah untuk harimau yang dia sayang sama anaknya, manusia, jin dan seterusnya, dibagi-bagi. Ya. Maka ditimbang ibadahnya 500 tahun, 500 tahun. Makanya kita nggak boleh sombong itu. Ibadah 500 tahun ditimbang dengan satu nikmat penglihatan. Maka satu nikmat penglihatan sudah menghabiskan ibadahnya selama 500 tahun. Bagaimana nikmat-nikmat yang lain? Maka dia dilemparkan ke neraka. Langsung dia berkata, sadar, ya Allah, Engkau masukkan aku, mohonkan ampun, masukkan aku ke dalam surga karena rahmatmu. Iya. Dia percaya, dia yakin, dia tobat kepada Allah. Ini semuanya tentunya dengan takdir Allah. Dia meyakini masuk ke dalam surga karena rahmatnya Allah. Maka dimasukkan ke dalam surga karena rahmatnya Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim, ya. Apa kata Nabi SAW? Ya. Nabi SAW bersabda, ya. Tidak layan jua ahadun, ya, tidak seseorang kalian selamat bi amalihi dengan amal kalian. Juga dengan engkau wahai Rasulullah, iya, juga dengan aku juga enggak selamat dengan amal. Kecuali apa?
illa yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, kecuali dengan rahmatnya Allah. Jadi kita bukan hitungan jumlah rakaatnya. Ya, bukan jumlah rakaatnya. Ya 5 waktu itulah. Ya, sedekah. Tadinya 50. Makanya kalau kita sapar, Pak, ambil sedekahnya Allah itu. Yang jadi 4 rakaat jadi qashar 2 rakaat. Ambil itu. Ya, memudahkan safar itu, karena safar itu potongan-potongan adab disebutkan dalam hadis. Sehingga ada rukhsah keringanan kalau kita safar 4 menjadi 2 rakaat dan bisa dijamak. Saya kemarin ketika dari Sembakung ke sini sampai SDF, rumah saya di Intraka, maka masih bisa jamak qashar. Kenapa? Karena ada riwayat dan ini ijma' para ulama dalam kitab juga Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Kalau kita belum melihat satu rumah pertama di kampung kita masih sapar. Sebagaimana juga Ibnu Umar riwayatnya mengatakan demikian. Ini banyak kita nggak tahu. Bapak nih rumah di sini, baru datang di bandara, masih bisa kalau waktu zuhur, sholat zuhur di bandara, sholatnya bisa jamak qashar, masih berlaku sebagai musafir. Kata Ibnu Umar, sampai melihat rumahmu baru berhenti, sudah tidak sapar lagi. Ini ambil sedekah ini. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu ya. Ya, ini tambahan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, nggih Pak Haji. Enggak salah. 5 waktu, semua 5 yang diwajibkan. Ya kita jangan nano ya, jangan apa namanya sangka-sangka agama, nggak boleh. Jadi yang 5 waktu diwajib 5 waktu. Sudah 5 waktu nggak ada yang sunnah. Semuanya wajib. Yang sholat sunnah baru itu pun menutupin yang wajib. Karena nanti sholat kita akan dihisap. Pertama kali dihisap adalah sholat. Demikian wajibnya. Ya, nanti ada orang bilang, oh Isya sunnah. Oh ini aliran sesat. Enggak ada. Yang sunnah tetap sunnah, yang wajib tetap wajib. Adapun yang 50 yang harusnya diwajibkan, ya kalau jadi 50 semua wajib. Tapi ini adalah apa namanya keringanan ya, keringanan yang luar biasa, maka manfaatkan keringanan ini. Demikian ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Haji. Mungkin cukup Pak ya. Masuk waktu Isya, mohon maaf kalau kurangan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.